Di sepanjang pesisir tengah Vietnam saat ini, pernah berdiri sebuah peradaban maritim yang megah, yang kini sering terlupakan oleh sejarah. Inilah Kerajaan Champa, sebuah kekuatan besar yang menguasai jalur perdagangan laut selama lebih dari 1000 tahun. Bagaimana sebuah kerajaan yang begitu berpengaruh bisa perlahan menghilang dari peta dunia? Mari kita telusuri jejaknya yang hilang. Kisah Champa dimulai sekitar abad kedua Masehi, ketika sekelompok masyarakat berbahasa Austronesia mendirikan negara pertama mereka yang dikenal sebagai Lin Ye dalam catatan sejarah Tiongkok. Sejak awal, mereka adalah pelaut ulung. Lokasi strategis kerajaan mereka di sepanjang jalur sutra maritim memungkinkan Champa menjadi pusat perdagangan internasional yang sangat penting. Kapal-kapal dari Tiongkok, India, bahkan Timur Tengah singgah di pelabuhan mereka, seperti Indrapura dan Vijaya, untuk berdagang rempah-rempah, sutra, gaharu, dan barang-barang mewah lainnya. Kekayaan dari perdagangan ini memungkinkan mereka membangun kota-kota yang makmur dan kuil-kuil megah yang terbuat dari batu bata merah. Sekara budaya Champa adalah tempat pertemuan yang luar biasa antara peradaban India dan Asia Tenggara. Mereka menyerap agama Hindu, terutama pemujaan terhadap Dewa Siwa, yang terlihat jelas dari arsitektur candi mereka. Salah satu peninggalan paling ikonik adalah Kompleks Candi Maisan, yang sekarang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Di lembah yang subur ini, Raja-Raja Champa membangun puluhan menara candi sebagai pusat keagamaan dan tempat pemakaman kerajaan. Setiap candi diukir dengan detail relief dua dui Hindu dan adegan mitologis, menunjukkan keahlian seni pahat mereka yang luar biasa. Selain Hindu, agama Buddha juga berkembang pesat, menciptakan masyarakat yang kaya akan keragaman spiritual. Namun, kejayaan Champa tidak berlangsung selamanya. Posisi mereka yang terjepit di antara dua kekuatan besar, yaitu Dai Viet di utara yang sekarang adalah Vietnam Utara dan Kerajaan Khmer di barat, membuat mereka terus-menerus terlibat dalam peperangan. Selama berabad-abad, perbatasan mereka bergeser maju mundur akibat konflik yang tak kunjung usai. Meskipun Champa dikenal sebagai pejuang yang tangguh, tekanan dari Dai Viet yang terus berekspansi ke selatan, sebuah proses yang dikenal sebagai Nam Tien atau gerak ke selatan, perlahan-lahan menggerus wilayah mereka. Pada tahun 1471, terjadi peristiwa tragis yang menjadi titik balik bagi Champa. Ibu kota mereka, Vijaya, jatuh ke tangan pasukan Dai Viet. Puluhan ribu orang Champa ditawan atau terbunuh, dan kerajaan mereka terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang lemah. Ini adalah awal dari akhir. Selama beberapa abad berikutnya, sisa-sisa kerajaan Champa perlahan-lahan dianeksasi hingga akhirnya lenyap sepenuhnya pada abad ke-19, diserap ke dalam negara Vietnam modern. Meskipun kerajaannya telah tiada, warisan Champa tetap hidup. Keturunan mereka, masyarakat Kham, masih ada hingga hari ini di Vietnam dan Kamboja, menjaga bahasa, budaya, dan tradisi unik mereka. Banyak dari mereka kini memeluk agama Islam, menunjukkan satu lagi lapisan adaptasi budaya dalam sejarah panjang mereka. Peninggalan arsitektur seperti Menara Peo Klong, Garai di Phan Rang, dan candi-candi di Maisan berdiri sebagai saksi bisu dari sebuah peradaban maritim yang pernah berjaya. Kisah Kerajaan Champa adalah pengingat bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh para pemenang. Di balik catatan resmi, ada kisah-kisah peradaban yang hilang, yang menunggu untuk ditemukan kembali. Dengan mempelajari Champa, kita belajar tentang dinamika kompleks perdagangan, budaya, dan konflik yang membentuk Asia Tenggara seperti yang kita kenal sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya.